Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi min al-'arab wal 'ajam. Amma ba'du, hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Nasaihul Ibad, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, arba'atun, ada 4 perkara, dhahiruhunna fadilatun, secara zahirnya, secara lahiriahnya itu sangat mengandung keutamaan. Wa batinuhunna, sedangkan secara batinnya, secara batiniahnya, faridatun, itu merupakan sebuah faridah atau kewajiban. Apa itu fadilah? Apa itu faridah? Di dalam kitab dijelaskan yang disebut dengan fadilah adalah tawakkuful akhlaki, hiya ad-darajatur rafi'atu ila husnil khuluqi, yaitu orang yang senantiasa mengistiqomahkan, senantiasa tetap di dalam perangainya, di dalam perbuatannya. Yang dimaksud adalah ketika orang itu bisa melakukan fadilah-fadilah di dalam agama ini, maka Allah akan mengangkat derajatnya ke derajat yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Orang yang mempunyai fadilah, orang yang selalu bersama orang-orang yang baik, orang yang mempunyai fadilah, orang yang selalu bersama orang-orang yang soleh, orang yang mempunyai fadilah, orang yang selalu bersama orang-orang yang berilmu, orang yang mempunyai fadilah, orang yang selalu taat dan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang disebut dengan faridah atau kewajiban adalah idza fa'alahu yu'ajjir, yaitu orang yang apabila melaksanakan kepada kewajiban itu, maka orang itu akan diberi pahala, akan dibalas dari apa yang dilakukannya itu oleh Allah dengan pahala dan ganjaran. Begitu juga sebaliknya, wa idza tarakahu, dan apabila dia meninggalkan terhadap kewajiban-kewajiban itu atau faridah itu, maka dia akan yu'aqqabu, akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan makalah yang telah disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada 4 perkara yang secara zahirnya itu adalah sebuah fadilah, keutamaan, dan 4 pula yang secara batinnya itu merupakan sebuah kewajiban. Apa yang pertama? Yang pertama adalah mukhalatatus shalihin fadilatun, berkumpul bersama-sama orang yang soleh, orang yang baik, orang yang ahli ibadah, orang yang selalu tunduk kepada aturan Allah, itu adalah perbuatan keutamaan, sebuah fadilah yang harus dilakukan oleh kita semua. Kenapa? Ketika kita bersama orang baik, yang jelek bisa akan menjadi baik, yang baik akan semakin baik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berkumpul dengan orang jelek, yang bagus akan menjadi jelek, apalagi yang jelek dia akan semakin jelek. Betul apa tidak? Betul. Kalau kita bersama orang yang jual minyak, biarpun kita tidak membeli, maka harumnya akan kedapatan di kita. Begitu juga ketika kita berkumpul dengan orang jelek. Coba ibu berkumpul dengan orang tukang besi, tukang pandai besi, tukang buat pisau, buat barang segala macam. Meskipun ibu dia ikut kerja, hanya diam saja di dekatnya, maka paling tidak bau ibu ikut angus. Pasti kecipratan. Ketika baik kecipratan baik, ketika jelek juga akan kecipratan jelek. Itu yang pertama. Wal iktida'u bihim faridatun,
Sedangkan kita ikut kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban di mana ada majelis yang di sana ada ilmunya, maka ikutilah. Di mana ada majelis yang di sana ada zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah. Di mana ada majelis-majelis yang di sana ada kebaikan-kebaikan, maka ikutilah. Jangan sampai kita tak ikut. Kenapa? Karena di majelis ini faedahnya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung. Barang siapa yang tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sana. Orang yang berpikir di sebuah majlis, berpikir tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia sama dengan orang yang beribadah satu tahun full. Siang puasa, malam ibu sholat malam, tak melakukan dosa selama setahun, itu sama pahalanya dengan ibu ikut majelis ilmu seperti yang kita laksanakan malam hari ini. Begitu utama dari Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak fadilah keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusianya itu mau apa tidak dia untuk mencari keutamaan-keutamaan yang telah disiapkan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang tetap istiqomah di dalam majelis ini, karena tidak akan ada yang sia-sia apa yang Bapak lakukan, waktu yang telah Bapak buang untuk mengikuti majelis ini, semuanya akan tercatat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tilawatul Qur'ani fadilatun. Orang yang membaca Al-Qur'an itu mempunyai keutamaan. Yang istiqomah baca Al-Qur'an itu sebuah keutamaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap dari huruf-huruf Al-Quran itu adalah ibadah. Setiap dari huruf Al-Quran itu adalah ilmu. Apalagi kalau membaca Al-Qurannya di bulan Ramadan. Tetapi saya tak tahu Pak G, tak tahu ngaji saya. Tak tahu ngaji pun belajar. Dan kewajiban belajar itu kewajiban kita mulai dari dilahirkan sampai nanti kita masuk ke dalam masa kita kalah ke kodok. Coba lihat kodok, Bu. Kodok di sawah itu dia ngaji dia. Apa kata kodok yang sebelah sana? In, sebelah sini kun, sebelah situ tum, in kun tum, ngaji dia. Sebelah sana lagi, tak mau kalah. Kelompok kodok yang sebelah sana, tan tin tun, tan tin tun. Itu kodok tuh lihat di sawah-sawah. Ada di anaknya yang masih kecil, anak kodok yang baru belajar ngaji. Apa katanya? Ngaji tak nyampe ngajinya. Katanya. Masa kalah itu? Jangan sampai kita yang diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kepintaran oleh Allah, yang justru akal inilah yang membuat manusia itu terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain. Tetapi justru di dalam perbuatan yang kita lakukan itu, justru kita kalah kepada makhluk yang lain. Karena nanti kodok tak akan dihisap di akhirat, sapi tidak akan dihisap di akhirat, kambing tidak akan dihisap di akhirat. Yang dihisap adalah manusia dan jin, nanti akan mendapatkan pertanggungan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang didawamkan baca Quran meskipun hanya sedikit, tak apa-apa, tak banyak. Tak bisa belajar juga tak bisa pakai, karena memori saya ini udah banyak virusnya. Kalau memang sudah tak bisa ngaji, ada alternatif kedua. Apa? Harus menjadi orang mustami, orang yang suka mendengarkan orang ngaji. Kalau ada di masjid dengan orang ngetel ayat segala macam, ada orang ngaji lagi nyetel lagu, matikan lagunya dulu, hikmat dengarkan orang yang ngaji itu, maka pahalanya ibu juga akan dapat, bapak-bapak juga akan dapat. Udahlah ngaji sendiri tak bisa, ada orang ngaji disaingi, dijetelkan dangdut, kacau jadinya semuanya. Jadi itu sebuah keutamaan. Wal amalu bihi faridatun. Sedangkan mengamalkan terhadap isi Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban. Ketika Anda mengaku orang Islam, Anda mengaku orang yang beriman, maka apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban kita untuk melaksanakan. Bukankah di setiap saat ketika kita baca Al-Quran kita selalu berdoa, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah ya Allah Al-Quran itu imaman sebagai pemimpin kami, wahudan dan sebagai petunjuk kami, warahmah dan sebagai jalan kasih sayang kami. Bagaimana mungkin Al-Quran akan menjadi imam kita
Bagaimana mungkin Al-Quran akan menjadi jalan petunjuk kita? Bagaimana Al-Quran akan menyayangi kita kalau kita bacanya sudah tidak mau, mendengarkan orang baca Al-Quran juga tidak mau, apalagi mengamalkan Al-Qurannya? Tidak akan. Jadi agama ini sebenarnya mudah. Tidak harus yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak kita mampu. Agama mengajarkan kepada kita melakukan ubudiyah di dalam agama itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, seperti yang dijelaskan saya di depan tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ziyaratul kuburi fadilatun. Orang yang ziarah ke kubur itu sebuah keutamaan. Kalau punya keluarga, ibunya meninggal, bapaknya sudah meninggal, kakeknya meninggal, saudaranya meninggal, kerabatnya meninggal, kalau ada di tempat, sering-sering ziarah ke kuburan. Tidak sempat subuh, sore datang, jangan 24 jam meskipun disuruh ziarah ke kubur, mentang-mentang so taat. Bagi Abdul Rahman itu bilang, itu keutamaan kalau gitu ziarah ke kubur keluarga. Akhirnya dari subuh sampai sore, sampai malam, sampai pagi tak balik-balik. Bukan itu maksudnya. Jangan lupa, silakan ma'isyah di dunia, kasabmu, pekerjaanmu lakukan, tapi jangan lupakan orang tuamu yang sudah meninggal dunia itu. Tidak sempat datang ke kuburannya, paling tidak ketika di rumah dikirim Fatihah, Yasin dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis dijelaskan di dalam Sahih Bukhari begini, inna arwahal mu'minina yanzilu ila sama'id dunya wa yakibuna bihidai buyutikum. Sesungguhnya arwah orang-orang yang beriman ini, orang Islam ini akan turun di dalam riwayat itu kullu lailatin, ada juga kullu lailatul Jumat. Jadi dalam satu riwayat dijelaskan yang akan turun ke langit bumi kemudian dia hadir di depan rumah kita itu. Satu riwayat itu setiap malam Jumat, ada satu riwayat lagi menjelaskan itu setiap malam. Artinya apa? Dia datang ke rumah kita, orang tua kita, bapak kita, ibu kita, nenek datuk kita, kerabat kita datang. Dia datang, ada minta agi Pulau Pinang kita, ada dia minta belikan SGM, ada minta nasinya ikan baung yang di belakang tuh rumah juga di dapur itu enggak. Yang dipinta itu apa? Fatihah. Yang dipinta itu Yasin. Yang dipinta itu kiriman tawasul kepadanya. Itu yang dibawa pulang oleh ahli kubur yang sudah meninggal dunia. Itu paling tidak ziarah ke kuburannya itu. Wal isti'dadu lahu fariidatun. Sedangkan kita mempersiapkan kepada kematian itu adalah sebuah wajib. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan pasti merasakan kematian. Tidak ada orang yang bernyawa itu yang tidak akan mati. Takut mati, jangan bernyawa, jangan hidup. Itu pilihannya. Jadi harus siap-siap kita. Kalau tidak siap, orang mati itu malam. Kalau tidak malam siap. Pokok salah satu. Ibu kira-kira matinya kapan? Kalau tidak siang malam. Kalau tidak malam siang. Dengan mana ada dia. Terus yang keempat, wa'iyadatul marid. Dan adapun menjenguk orang yang sakit, fadilatun. Itu adalah sebuah keutamaan. Karena hak di antara satu muslim yang satu kepada muslim yang lain di antaranya adalah dia itu ketika sakit kita jenguk, itu kewajib, itu adalah keutamaan yang harus dilakukan oleh orang sesama muslim. Jadi jenguk sebelum dia meninggal, dijenguk dulu. Wattikhadul wasiyyati fariidatan. Sedangkan berwasiat bagi orang yang mau meninggal, yang sakit itu, wasiatnya orang yang sakit itu adalah kewajib. Jadi bapak, ibu kalau lagi sakit, biarpun tidak begitu parah sakitnya, jangan lupa kalau yang sakit bapaknya, jangan lupa wasiat ke ibunya atau ke anaknya. Kalau yang sakit ibunya, jangan lupa wasiat kepada bapaknya atau kepada anaknya. Kenapa? Karena wasiat itu sebuah kewajiban, dan wasiat itu harus dilakukan oleh yang masih hidup. Tapi jangan salah wasiat. Wasiat itu yang bagus, Pak. Bagus, jangan kayak cerita, Bu. Ini ada suami istri. Ini istrinya meninggal. Setelah meninggal sudah dikafankan,
Banyak orang ngaji berkeliling bacakan Yasin. Udah saya baca Yasin selesai, tidak lama setelah itu tuh suaminya bangun dilangkahi di atas perut mayat istrinya tuh. Melangkah sekali, dua kali, dilangkahi lagi, diramai orang itu. Orang yang melihat heran dan marah. Pak, bapak ini memang suami macam apa? Istri udah meninggal masih dilangkahi seperti itu. Kurang ajar bapak ini nih. Bukan mau dibacakan doa atau apapun, malah dilangkah-langkahi. Kalian jangan cuma marah, kata suaminya. Istriku ini pernah berwasiat ketika hidup, dan itu wajib aku laksanakan. Apa wasiatnya? Istriku waktu hidup bahkan itu sering tiap hari, tiap minggu yang disebut-sebut. Apa wasiatnya? Bang, kalau abang mau kawin lagi, langkahi dulu mayatku. Nah, jangan juga ngomong begini. Kalau aku mau kawin lagi, makin aku langkahi mayat istriku. Oh, kalau gitu betul, langkahi lagi banyak-banyak. Jadi ibu-ibu jangan suka ngancam suami, bang mau kawin lagi, langkahi dulu mayatku. Takut bocor ditangkap ya, Bang. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi suami istri yang meninggal itu wasiat bininya. Kata bininya, bang, aku udah sakit semakin parah bang. Kayaknya sakitku ini tidak bisa lagi bang. Aku kayaknya udah memang mau dipanggil Allah. Sebelum aku meninggal, aku ada dua wasiat ya bang, yang aku harap abang untuk melaksanakan. Oh iya adikku sayang, aku wasiatnya. Yang pertama bang, ketika aku masih sehat, aku masih hidup bersama abang, aku yang menyikat pakaiannya, aku yang masak, kemana-mana aku selalu sama abang. Kalau aku mati bang, abang nanti sama siapa bang? Makanya bang, kalau aku nanti betul-betul meninggal, dipanggil oleh Allah, aku dua wasiatku bang. Yang pertama, aku mohon kepada abang ya, tanah di atas kuburanku kering bang, abang bolehan kawin lagi, biar abang ada yang ngurus. Apa kata suaminya? Wahai istriku yang baik hati, istriku yang soleha, sesungguhnya surga adalah menanti. Suka dia senyum, suruh kawin lagi, dia kan suka. Apa wasiat yang kedua? Pasti abang laksanakan, kata suaminya. Iya bang, wasiat yang kedua bang, karena selama hidup aku selalu sama abang, aku yang melayani abang, tolong tenang aku bang, tolong abang selalu ingat, meskipun aku telah tidak ada di dunia ini, aku minta tolong ke abang. Iya deh, cepat sebutkan deh, akan kulaksanakan. Pokoknya aku minta ke abang, selama abang hidup, setiap pagi, siang dan sore, abang selalu menyiram tanah di atas kuburanku. Cemberut dia suaminya. Kenapa cemberut? Bila mau kering. Wasiat pertamanya kalau tanah di atas kuburannya kering, bolehan kawin lagi. Tapi wasiat keduanya apa? Setiap pagi, siang dan sore disuruh siram bila mau kering semua hidup ya. Apa kata suaminya? Iya, istriku biar mau mati masih gak sakit hati. Itu sama gak? Loro tapi tidak ikhlas. Jadi kembali kepada wasiat, itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang sebelum kecuali mati mendadak. Jadi kalau sakit itu kita wajib wasiat bu, biarpun kita yakin mendoa ke Allah masih pengen hidup panjang, aku tetap masih sembuh, tetap wasiat harus dilakukan. Paling tidak bapak-bapaknya wasiat, dek, aku ini sakit nih, nampaknya parah nih, awas kamu kawin lagi, ikut cek kalau yang laki. Nyaman-nyaman ya kau. Tapi enggak, rata-rata kalau suaminya yang mati dulu, ibu enggak keburu kawin lah. Karena ibu itu orangnya kuat. Kalau katanya nafsu laki perempuan itu 99, laki itu hanya satu. Memang betul ada hadis menyatakan itu. Tetapi faktanya laki-laki itu lebih tak mampu daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak punya rasa malu. Ketika dia bernafsu, dia selalu ingin cepat dilaksanakan. Kenapa? Karena laki-laki itu ibarat cop lampu. Ibarat lampu nih pak, lampu ini ketika dicopkan langsung hidup. Lampu asal dicopkan hidup, kalau dicabut mati itu lampu. Kalau perempuan apa? Perempuan tuh kayak setrika, biar dicopkan dia tetap sedok tak panas tuh, tapi dia pelan-pelan.
Angat makin panas. Sekali pas laras hujan dia dicabut, tetap panas gitu. Itu belum kuat tuh. Nah, jadi itu ya. Jadi kesimpulan pengajian kita malam hari ini, kata Sayyidina Utsman bin Affan bahwasanya ada 4 itu yang mempunyai nilai keutamaan secara zahirnya, tetapi secara batinnya itu adalah sebuah kewajiban. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Khudh ma safa wa da' ma qadar. Ambillah jika itu memang baik, dan tinggalkan jika itu memang tidak baik. Laqad tirjani sabiqun wala burqun lidahil lisan. Kalau pedang melukai itu ada harapan tersebut, kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.